Assalamualaikum sahabat Argalingga. Perkenalkan, kami dari tim KKN PPM UGM 2021 Subunit Argalingga. Di sini, kami akan menjawab rasa penasaran sahabat Argalingga semua tentang agrowisata berkelanjutan. Segmen ini berjudul, "Ada apa ya dengan agrowisata berkelanjutan?" Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota tim pada segmen ini. Yang pertama ada saya sendiri, Asyifa, dan teman-teman saya ada Wildan dan Salwa. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk. Nah, mungkin sahabat Argalingga sudah sangat paham ya tentang Desa Argalingga. Desa Argalingga ini adalah sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Ciremai, letaknya ada di dataran tinggi. Dataran tinggi itu terkenal dengan kesuburan pertanian sayurannya. Begitu juga dengan Desa Argalingga. Berdasarkan data, hampir 25% penduduk Desa Argalingga berprofesi sebagai petani dengan komoditas utamanya kol, kobis, cabai, bawang daun, dan bawang merah. Dengan melihat potensi ini, Desa Argalingga memiliki sebuah potensi untuk dikembangkan agrowisatanya. Mungkin sebagian kecil dari sahabat Argalingga belum tahu ya tentang agrowisata. Nah, baiklah, kita bahas yuk tentang agrowisata. Perlu sahabat Argalingga ketahui sebelumnya, agrowisata itu terbentuk dari ketiga kata, agri atau agro, dan wisata. Agri dalam bahasa Latin artinya lahan, agro berarti tanah, dan wisata yaitu kegiatan seseorang keluar tempat tinggalnya untuk bersenang-senang. Jadi, jika digabungkan, agrowisata menurut para ahli adalah sebuah kegiatan wisata yang menitik beratkan pada pertanian yang menjadi atraksi utamanya dalam menyediakan layanan bagi wisatawan. Bagi kita yang sudah mengenal tentang agrowisata maupun desa wisata, pasti merasa kebingungan. Apakah agrowisata dan desa wisata itu sama? Nah, mari kita bahas. Sebenarnya, agrowisata dan desa wisata memiliki fokus yang sama, yaitu sama-sama berfokus pada pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan makanan. Yang membedakannya hanyalah fokus terhadap budaya masyarakat. Nah, jika kita membeli paket di desa wisata, biasanya para wisatawan akan dikenalkan dengan budaya lokal masyarakat setempat. Jadi, agrowisata itu merupakan bagian dari desa wisata. Sekarang, kita akan membahas macam-macam kegiatan agrowisata. Yang pertama adalah bertani. Pada kegiatan ini, wisatawan bisa diberi edukasi cara menanam, merawat, maupun memetik sayur-sayuran. Di sini, wisatawan juga bisa berinteraksi langsung dengan para petani. Yang kedua adalah beternak. Pada kegiatan ini, wisatawan bisa melihat peternakan dan mencoba untuk memberikan makan pada ternak. Yang ketiga adalah kunjungan ke industri pengolahan makanan untuk mendapatkan edukasi cara mengolah produk pertanian dan peternakan yang biasanya industri tersebut dikelola oleh UMKM desa. Kemudian selain itu, para wisatawan juga bisa menjelajahi desa dan melihat keindahan alam desa. Selanjutnya akan dijelaskan tentang dampak positif dan negatif dari agrowisata. Jadi, dampak positif dari kegiatan agrowisata diantaranya adalah sektor agrowisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat akibat mendapatkan pendapatan tambahan dari kegiatan itu. Sektor agrowisata juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar, sehingga angka pengangguran bisa berkurang. Selanjutnya,
Kegiatan agrowisata ini dapat mengembangkan produk khas lokal dan memajukan UMKM masyarakat sekitar, meningkatkan dan membantu usaha pemerintah melakukan konservasi terhadap lingkungan alam, marga satwa, dan lingkungan pertanian, serta meningkatkan kehidupan sosial masyarakat lewat penciptaan lapangan kerja, mendistribusi pendapatan, dan juga memberantas kemiskinan. Selain dampak positif, agrowisata juga bisa memberikan dampak negatif jika tidak dikelola dengan benar. Di antaranya, membuka peluang bagi pelaku kriminal untuk melakukan kejahatan. Lalu, ketergantungan yang berlebihan pada pariwisata bisa membuat perekonomian lokal goyah terhadap perubahan pasar pariwisata. Kemudian, jika terlalu banyak wisatawan, juga justru akan memicu terganggunya ekosistem dan biodiversitas. Selain itu, dapat juga terjadi konflik kepentingan dan perubahan sosial masyarakat. Nah, agar agrowisata tidak memberikan dampak negatif, maka agrowisata sangat perlu untuk dikelola secara baik dan benar. Wah, gimana nih sahabat Agalingga? Masih penasaran kan sama materi yang kami bahas tadi? Eits, jangan di stop dulu videonya guys. Masih ada banyak penjelasan loh dari kami yang nantinya akan mengulik rasa penasaran sahabat Agalingga semuanya. Jadi, agar agrowisata tetap berjalan dengan baik dan dampak negatifnya dapat terminimalisir, agrowisata itu perlu yang namanya sistem pengelolaan secara berkelanjutan guys. Pasti sahabat Agalingga pengen tahu kan, apa sih arti dari sistem pengelolaan secara berkelanjutan? Nah, mari kita bahas yuk tentang pariwisata berkelanjutan terlebih dahulu. Oke. Mungkin sebagian besar orang belum mengerti tentang pariwisata yang dikelola secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya destinasi wisata yang lebih mementingkan kepentingan ekonominya guys, yang menggiurkan nih daripada pelestarian alam dan masyarakatnya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan? Menurut UNWTO atau organisasi pariwisata terbesar di dunia, pariwisata berkelanjutan itu adalah pariwisata yang dikelola dengan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan guna memenuhi kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan, dan masyarakat setempatnya guys. Jadi, praktek pariwisata ini bukan hanya memanfaatkan sumber daya alam dan budayanya saja, tapi juga turut mengupayakan konservasi terhadap dua hal tersebut guys. Dari penjelasan di atas, ternyata ada 3 aspek loh guys yang perlu diperhatikan dalam pariwisata berkelanjutan. Antara lain, yang pertama, ekonomi. Ekonomi itu berkaitan dengan pendapatan pariwisata. Yang kedua, adalah lingkungan. Lingkungan berkaitan dengan tempat wisatanya. Dan yang ketiga, adalah sosial, yaitu berkaitan dengan sosial dan juga budaya masyarakat setempat. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam pariwisata berkelanjutan guys. Antara lain, yang pertama, memanfaatkan sumber daya lingkungan dengan optimal dan menjaga kelestariannya. Yang kedua, menjaga keaslian budaya dan nilai-nilai tradisionalnya guys. Yang ketiga, memastikan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sekitar mendapatkan manfaat ekonomi nih, atau biasa disebut dengan benefit secara stabil sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Begitu guys. Oke, tadi kan udah dijelasin nih tentang 3 aspek yang perlu diperhatikan. Terus juga dijelaskan juga tentang 3 hal yang perlu dilakukan nih. Nah, sekarang adalah contoh-contoh praktek agrowisata berkelanjutan. Simak baik-baik ya guys. Yang pertama, dalam mengelola agrowisata itu juga harus mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungannya. Yang kedua, memberikan edukasi tentang pertanian ataupun peternakan kepada wisatawan sekaligus mengedukasi tentang konservasi alam.
Dan yang ketiga, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk ikut mengelola dan juga menjalankan bisnis dari agrowisata itu sendiri, guys. Wah, tak terasa nih sahabat Argalingga, kita sudah berada di ujung video materi ini loh. Nah, untuk menutupnya, izinkan saya untuk merangkum pembahasan sebelumnya ya. Jadi, agrowisata itu merupakan salah satu bentuk pariwisata yang berorientasi atau berfokus pada pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Agrowisata ini hendaknya dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga sosial. Desa Argalingga sendiri sebenarnya memiliki peluang besar loh untuk mengembangkan agrowisata itu. Agrowisata bisa berkembang di Desa Argalingga dengan syarat seluruh masyarakat berantusias dan mau terlibat nih dalam mengelola kegiatan pariwisata ini. Jadi, harapan kami ke depannya untuk agrowisata di Desa Argalingga itu dapat dikembangkan dengan bijak dan optimal agar agrowisata secara berkelanjutan ini dapat menjadi sumber perekonomian baru di Desa Argalingga. Begitu sahabat Argalingga semuanya. Sekian pembahasan tentang agrowisata berkelanjutan yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan kami tadi bisa menjawab rasa penasaran sahabat Argalingga semuanya tentang agrowisata dan pengelolaannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.